Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Cahyani Putri, NIM 2030111107. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hakikat dan konsep pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler, SD, SMP, SMU, dan SMK, yang terlebih kelainan, lambat belajar maupun berkesulitan belajar lainnya. Konsep utama pendidikan inklusif adalah kehadiran bersama, berpartisipasi, dan capaian belajar. Sejarah perkembangan inklusif di dunia pada mulanya diprakarsai dan diawali dari negara-negara Skandinavia, Denmark, Norwegia, Swedia, di Amerika Serikat pada tahun 1960-an oleh Presiden Kennedy. Pendidikan luar biasa ke Skandinavia untuk mempelajari mainstreaming dan less restrictive environment yang ternyata cocok untuk diterapkan di Amerika Serikat. Selanjutnya di Inggris dalam Ed Art 1991 mulai memperkenalkan adanya konsep pendidikan inklusif dengan ditandai adanya pergeseran model pendidikan untuk anak kebutuhan khusus dari segregatif ke integratif. Tuntunan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini di dunia semakin nyata, terutama sejak diadakan konferensi dunia tentang hak anak tahun 1989 dan konferensi dunia tahun 1991 di Bangkok yang mendeklarasi Education for All. Deklarasi Bangkok pada tahun 1994 diselenggarakan konvensi pendidikan di Sri Spanyol yang menciptakan pendidikan inklusif yang selanjutnya dikenal dengan De Salamanca Statement on Inclusive Education. Sejalan dengan kecenderungan tuntunan perkembangan dunia tentang pendidikan inklusif, Indonesia pada tahun 2004 menyelenggarakan Konvensi Nasional dan menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. Untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar, pada tahun 2005 diadakan Simposium Internasional di Bukit Tinggi dengan menghasilkan rekomendasi Bukit Tinggi, dan baru mulai tahun 2000 dimunculkan kembali dengan mengikuti kecenderungan dunia menggunakan konsep pendidikan inklusif. Selanjutnya, landasan-landasan dari pendidikan inklusi. Pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis bagi pendidikan inklusi di Indonesia yaitu bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara burung garuda yang berarti Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman dalam etnik, dialek, adat, istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam NKRI. B. Pandangan agama, khususnya Islam. Manusia dilahirkan dalam keadaan suci, kemudian manusia di hadapan Tuhan, maka bukan karena fisik tetapi takwanya. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri. Manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi. C. Pandangan universal hak asasi manusia, menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. D. Pendidikan inklusi merupakan implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural yang dapat membantu peserta didik mengerti, menerima, serta menghargai orang lain dan berbeda suku, budaya, nilai kepribadian, dan fungsional fisik maupun fisiologis. Kedua, landasan yuridis. A. Nasional, yaitu Undang-Undang 1945 Amandemen Pasal 31. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5. Ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pencandangan Cacat. 3. Landasan pedagogis. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah perkembangannya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi melalui pendidikan peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Keempat, landasan empiris. Penelitian tentang inklusi telah banyak dilakukan di negara-negara barat sejak 1980-an, namun penelitian yang berskala besar yang dipelopori oleh The National Academy of Sciences hasilnya menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan hak berkelainan di sekolah, kelas atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Berikut ada prinsip pendidikan inklusi. A. Sikap guru yang positif terhadap kebinekaan. B. Interaksi promotif. C. Pencapaian kompetensi akademik dan sosial. D. Pembelajaran adaptif. E. Konsultasi kolaboratif. F. Hidup dan belajar dalam masyarakat. G. Hubungan kemitraan antara sekolah dengan keluarga. H. Belajar dan berpikir independen. I. Belajar sepanjang hayat. Kemudian ada juga elemen pendidikan inklusi. Pertama, merangkul semua anak. Kedua, pelaksanaan pembelajaran berpusat pada anak bukan pada kurikulum. Ketiga, menghargai dan menerima perbedaan serta keberagaman. Keempat, lingkungan sekolah mudah dijangkau. Kelima, guru bekerja dalam tim. 6. Orang tua terlibat dalam pembelajaran di sekolah. 7. Kurikulum, metode pembelajaran dan penilaian disesuaikan pada kebutuhan anak. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada tugas kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.